Bagaimana pula kalau dibilang sama kalian, nampak kali kalian peminum Iya, ayo kencing debat ontak, kita. kan gak enak Ayo kedengaran kan? debat kita. Kamu debat Oh, masalah yang apa? minum Ayo. kencing onta itu orang kafir. Orang kafir yang minum. Aku tunjukkan Orang data. kafir, lah orang kalian yang minum. Oke, saya tunjukkan data gimana? Kau juga mau masuk Islam? Saya tunjukkan datanya yang minum kencing unta itu orang kafir, yang memerangi yang memerangi Allah. Saya tunjukkan ya, sabar. Dengar. Faktanya kalianlah peminum itu. Lu diam, saya tunjukkan. Sebentar nih datanya. Aduh, kau pula. Kau pikir kami gak pelajari itu? Orang kafir yang memerangi. Poinnya bukan karena minum kencing unta, tetapi mereka ketika sudah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Pakai data diskusi, nggak usah menghujat. Hostnya dari tadi, coba kalian hostnya. Santun, nggak ada menghujat. Nggak ada. Kami ketawa, hostnya ketawa, kakakku nih, Kak Nora ketawa. Kenapa? Karena lucu-lucu jawabannya. Begitu. Jangan kalian sok-sok bijaksana, kalian injak-injak Islam. Kau tengok itu rum-rum Kristen itu yang menghujat Islam. Sudah kalian keliling. Dari jam 9 sampai jam 4 subuh. Coba kalian keliling itu. Rum-rum Kristen yang tiap malam menghujat Nabi Muhammad, menghujat agama Islam, menghujat Allah, menghujat Al-Quran. Pernah kalian keliling tengok? Pernah? Banyak kali gaya kau. Sok-sok bijaksana kau. Lanjut Kak Nora, host. Ya betul, makanya tadi saya bilang ke dia tadi cucunya dari Jos awal Orjon tuh, cucu Bang Wan, Orjon Assalamualaikum tuh. warahmatullahi wabarakatuh Bang Wan. Syukran jazakallahu khairan Bang Wan. Ya teman-teman, silakan di tab layar yang belum follow silakan follow akun yang di atas semua ya. Bunda Nora, Ustadio, Bang Lod, Bang Wan. Ini Bang Pen ini Muslim apa Kristen? Pens 2 kali minta naik loh. tahu. Ya, Hamdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Begini, Bang. Kalau namanya diskusi itu jangan menjelek-jelekan Muslim. Begitu juga Muslim jangan menjelek-jelekan Kristen, begitu aja. Saya sampaikan masing-masing. Yang mana, Bang? Kita menjelek-jelekan Kristen yang mana, Bang? Yang mana? Coba sebutkan sama Abang satu aja. Yang mana, Bang? Saya kan Muslim, ini menjelekkan. Iya, kata Abang kan yang Muslim jangan menjelekkan Kristen. Yang mana? Tunjukin satu dari kita yang menjelekin Kristen. Tunjukin, Bang, satu aja. Tunjukin, Tidak, saya ini ulangi. Kita kalau diskusi itu Kristen jangan jelekin Islam, begitu juga Islam jangan juga. Kan gitu. Hamdan sudah. Kami sini bukan anak TK yang kau perlu bagi nasihat ke kami sini. Kami paham semua itu, Hamdan.
Ini yang naik kok aneh-aneh ya. Kang, mau tercabut tenggorokanku ngomong tadi, nggak dengar dia ya, nggak dengar si Hamdan itu, nggak dengar dia. Aduh, Allahu parah emang. Akbar. Lah, Mau ini tercabut cobaan. tenggorokanku, kalian dengar suaraku nih, udah mau habis suaraku, mau tercabut tenggorokanku. Masih aja kau ulangi lagi, ya Allah ya Rabbi, Hamdan, mana ya kau? Minum air putih loh Dio. Ustaz Dio minum air putih dulu sana. Minum air putih dulu. Siap. Jadi gini ya kawan-kawan ya. Udah dari dulu kami punya suatu slogan yang bagus sekali. Kalau oten itu sopan, kami segan gitu loh. Dari dulu kami itu gitu. Kalau sopan kami segan, tidak macam-macam, kita diskusi bagus. Tapi kalau otennya kurang ajar, Kristen Harbi kami tijak kepalanya gitu loh. Kayak tadi itu gitu loh ya. Wah, ini luar biasa dari dulu tuh. Makanya aku nih tukang balok dulu tuh. Nah, itu loh ya. Sikit-sikit jangan usah Kita banyak-banyak. lanjut diskusi Capek kita lagi nih ya. sebenarnya. Oke, ini banyak yang ngelepin di YouTube soalnya. Kita lanjut diskusi lagi ya. Makanya naik itu jangan sok-sokan. Kita bukannya anti nasihat, kita semua terima nasihat ya. Minimal kalau disuruh cuci piring sama istri, lakuin, jangan main cuci piring lah. Jadi biar enak. Kalau udah cuci piring, nah baru naik ke sini, oke? Yuk, teman Kristen silakan naik lagi. Yuk, korban selanjutnya. Yuk. Silakan buat teman-teman Kristen yang ingin diskusi, temanya random di sini ya. Random, terserah kalian pilih temanya yang paling enak, yang paling kalian kuasai apa, ajuin di sini. Apa aja bebas temanya, random ya. Silakan. Yang kalian kuasai ajuin ke sini, nanti kita pakai tema itu. Silakan. Iya, soalnya kalau pakai tema mereka langsung ini. Oh, dendam kali dia sama aku ya, sampai dibilangnya aku pesundal. Ya kan, Kang? Tadi Bang Nora ini pesundal ini. Iya. Padahal nggak ada aku bilang dia pesundal. Kalau ada yang begitu-begitu, rekam saja, dan rekamannya itu bagi ke saya. Dan untuk pengetahuan teman-teman yang ada di bawah, yang 1.2 mata memandang, untuk Oten sekarang ini Ustadz Dio sudah 3 orang yang aku kasih gol. Yang 1 gol sudah. 1 Oten perempuan sedang dalam proses, yang 1 sama juga sedang dalam proses. Jadi alhamdulillah dalam tahun ini Kang 1 gol sudah, Oten 1 gol, yang 1 perempuan sedang dalam proses. 1 lagi laki-laki. Yang laki-laki itu kesilapan dia, rum begini, dia typing yang sifatnya menghina Islam. Dia tidak sadar bahwa dia itu direkam, dia punya tulisan di bawah rekam. Rekaman itu dibawa bikin barang bukti. Kena Allah sudah. Jadi hati-hati penonton di bawah yang oten-oten terutama ya, tolonglah. Kalau mau typing lah yang bagus-bagus. Kalau mau berdialog minta naik. Kami kasih naik. Kita berdialog santai saja. Silakan Kang. Ya, siap. Ini ada yang baru nih, Diki. Dari tadi Diki, sebenarnya Cut. Kak Nora, aku dari tadi tuh pengen bersuara. Aku tengok ini sudah main serang pribadi itu sudah keterlaluan. Cuman ku tengok Kak Nora santai dan bisa mengimbangi. Bayangkan 6 lawan 1 itu serang pribadi Kak Nora loh teman-teman. Aku sabar. Nggak usah heran kalau Ustadz Dio, kalau Nora ini saya heran. Dia ini jenis yang kalau jenis besi memang keras sudah dari dulu lagi. Dia ketawa saja kalau Iya. ngomong begitu, kita aja Itulah jangan aku bilang. ketawa. Kita Ya, ini itulah yang aku nggak bilang. tahan ketika ada saudara kita diserang, mendidih sudah kita. Yang diserang pula ketawa saja. Itu ini Betul kelebihan. Bang. Makanya aku bilang tadi, sudah kita sabar-sabarin ya kan. Tiba-tiba ada yang naik, sok nasihati, sok bijaksana, mendidihlah kepalaku. Tengok dari tadi kita sabar-sabar di Sama. diam begitu. Datang kau bilang pula kami enggak bijaksana, kau bilang pula Itu kami. yang di bawah yang mendidih. Benar Ustaz. Lanjutlah Kak. Aku Ini standby Sima, aja dulu. Sima ini pasti Kristen, memang Sima Kristen. Halo Sima, Bang Sima. Selamat malam. Malam, Kristen ya Bang? Iya betul. Silakan, Tadi hostnya bilang korban selanjutnya. Maksudnya apa tuh?
Iya, maksudnya kita tuh diskusi, jangan jangan ke pribadi lah. Ya itu tadi yang 6 orang itu dia menyerang pribadi semuanya. Akhirnya sama Bunda Nora dengan santainya dibalikin. Jadi mereka jadi korban semuanya tuh 6-6-nya. Abang mau menurutin mereka atau abang mau punya ini sendiri, prinsip sendiri untuk diskusi? Oh, maksudnya saya nanti jadi korban selanjutnya begitu. Ya terserah abang, suka-suka abang, bang. Di sini bebas, bang, random. Bang. Ya bukan begitu sih, Ma. Aduh, si Ma. Ya teruslah Bang Kianteng. Ini Tadi kan Ya. host sudah bilang Sima, memang ya, udah, lanjut aja korban kita. selanjutnya. Iya, Bang Sima, ini ada tadi pertanyaan saya yang tidak mau mereka jawab. Oke? Nah, Apa tuh? saya tadi bertanya begini. Mereka bilang, kalian kerjanya menggeruduk. Saya tanya, menggeruduk itu dosa apa enggak? Dia bilang dosa. Ya, kalau membunuh Tuhan kira-kira dosa apa enggak? Saya tanya. Mereka tidak mau jawab. Mereka langsung ngomong, aduh, noise sekali. Kalau noise gak usah dinaikkan lah. Kalau noise gak usah dinaikkan, moderator bekerja. Nah, jadi kalau saya tanya membunuh Tuhan dosa apa enggak? Terus mereka bilang, di mana kami membunuh Tuhan? Loh, yang di kayu salib itu, itu bukan membunuh, tapi Yesus menyerahkan diri. Lah, saya buka di dalam Lukas 22, nomor 54, ternyata Yesus ditangkap, bukan menyerahkan diri. Bedakan yang menyerahkan diri, bedakan yang ditangkap. Saya tanya lagi, membunuh Tuhan itu dosa apa enggak? Mereka tidak mau jawab. Nah, pertanyaan saya yang paling intinya begini Bang Sima. Bang Sima silakan jawab ya. Kira-kira Yesus itu lebih baik mati atau tidak? Silakan. Lebih baik mati atau tidak? Ya. Suaranya minoritas, suara abang coba dimayoritasin. Bisa nggak suaranya bang? Ditinggiin dikit. Oke, boleh ini? Ya boleh. Oke. Lebih baik mati atau tidak Yesus itu pertanyaannya ya. Harusnya lebih baik nggak? Harusnya lebih baik nggak mati sih. Halo, tes. Ada suara nggak? Gimana Bang Sima? Bang Sima gimana? Kalau mau pilih harusnya nggak mati sih. Oh, baiknya nggak mati. Baiknya nggak mati. Ya udah berarti Al-Quran benar kan? Bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak disalib. Betul kan? Masalahnya itu sudah ada nubuat. Ya, permasalahannya memang jauh sebelumnya ada nubuatan untuk itu. Kalau itu tidak terjadi, saya mungkin bukan Kristen. Tapi karena itu terjadi, nubuatan itu terjadi, makanya kami sangat meyakini. Nggak usah panjang Bang, nggak usah panjang Bang. Oke, silakan. Baik, silakan. Begini Bang Sima, karena ada nubuatan. Oke, saya terima ya, nubuatan. Pertanyaannya begini, ya. Nubuatan ini yang mati manusia atau Tuhan? Yang mati manusia. Bukan Tuhan. Bukan. Oh, berarti yang menebus dosa kalian manusia, bukan Tuhan. Iya, tapi apa namanya? Dia kan turun mengambil wujud manusia. Saya tanya sekali lagi. Jangan harus sesuai dong. Yang menebus dosa kalian ini manusia apa Tuhan? Ya karena dia turun mengambil wujud manusia, ya yang mati itu ya manusia lah, manusia kemanusiaan Yesus, bukan Tuhan. Kemanusiaan Yesus, tapi bukan Tuhan. Tetap keilahiannya ada di dalam diri Yesus. Saya bertanya Tapi sekali kan lagi. Tuhan tidak. Ya, yang namanya Tuhan kan tidak bisa dimetom. Bang Sima bisa nggak Bang Sima tegas dengan prinsipnya Bang Sima, jangan pinplan ya, jangan Iya. ada tapi ini tapi apa tapi Itu nggak bisa kayak gitu gitu loh. Ini harus apa ya? Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia. Tegas ya, manusia. Oke, yang menebus dosa kalian gitu, manusia tegas, apa tepuk Tuhan? tangan dulu Bunda Nora, dia tegas, tepuk tangan. Dia tegas loh, udah tegas tuh.
Jadi yang menebus dosa kalian manusia apa Tuhan? Ya sesuai dengan yang kalian inginkan manusia. Loh, jangan sesuai yang diinginkan, sesuai dengan fakta yang disalibkan itu. Baik. Sesuai dengan jawaban yang sebenarnya agak panjang sih. Mau terima apa harus yang singkat? Yang disalibkan nih, yang menebus dosa kalian ini manusia apa Tuhan? Jawaban singkat manusia, ada jawaban panjangnya. Kalau mau yang panjangnya bisa saya Jawaban jelaskan. panjang bukan manusia berarti. Jawaban singkat manusia. Allah ya Pak, ya Karim. Nggak apa-apa lah. Karena kalian tidak paham, nggak apa-apa lah. Nggak ada masalah dengan ketidakpahaman Anda. Jelaskan aja nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu panjang. Saya mau dengar. Oh, mantap. Ini mantap. Kalau begini bagus. Jadi, Bapa di surga itu turun ke dunia mengambil wujud manusia. Otomatis dia disebut juga manusia dong. Dia turun ke dunia ini. Tapi keilahiannya Yesus tetap ada di diri Yesus itu. Jadi keilahian Karena Yesus itu yang adalah namanya Maha Kuasa, Bang Sima. Jadi keilahian Yesus itu adalah Bapa yang di sorga. Ya, yang namanya Maha Kuasa, apa yang salah dengan hal itu? Oke, ilahi Bapa di sorga ada berapa? Satu. Oke, jadi waktu Bapa di sorga menjadi manusia, di sorga masih ada Tuhan atau tidak? Iya. Yang namanya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Katanya cuma satu. Nah, ketika Bapa menjadi manusia, di sorga ini masih ada Bapa atau tidak? Iya, Anda tidak paham dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di bumi, Banyak ada dong. di surga juga. Berarti banyak. Iya, di ini yang namanya Maha Kuasa, di mana saja dia ada ketika kita butuh, dia di mana saja. Pada saat yang sama teman saya di Amerika atau di di Arab memerlukan Tuhan. Pada saat yang sama saya di Indonesia, kami berdoa sama-sama. Pada saat yang sama dia bisa datangi. Nggak, Itu yang disebut Maha Kuasa. Coba Bang Sima ya. Jangan bilang Tuhan tidak bisa dibatasi. Bukan soal dibatasi. Ini saya berhitung jumlah. Oke? Oh, berhitung Bapak. jumlah. Bentar. Sebelum Yesus dilahirkan, yang Tuhan siapa? Sebelum Yesus, iya Bapa di surga lah. Nah, Bunda Maria menyembah siapa? Bapa di surga. Ketika Yesus sudah dilahirkan, Bapa yang menjadi manusia, siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Tetap Tuhan lah. Ini namanya Maha Kuasa. Tidak ada masalah dengan itu. Karena Siapa? tidak ada yang mustahil. Nggak dijawab. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah, gini loh, tolonglah Kristen. Kalau menjawab itu sesuai pertanyaan. Ketika Yesus sudah dilahirkan, yang disembah oleh Bunda Maria siapa? Bapa di surga. Bukan Yesus. Iya, dia kan turun mengambil wujud manusia itu. Nah, ketika Yesus lahir adalah Bapa yang menjadi manusia, siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Bapa di surga. Loh, tapi Bapa sudah mengambil rupa menjadi manusia, dilahirkan oleh Bunda Maria. Siapa Nggak apa-apa, yang disembah oleh Bunda Maria? Enggak apa-apa lah. Pelan-pelan saya katakan lagi ya. Bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan Tidak, waktu. begini. Bang Sima, kalau Bang Sima mengatakan begitu, berarti ada lebih dari satu Tuhan. Sebelum Yesus lahir, Bunda Maria menyembah siapa? Bapa di sorga. Ketika Bapa mengambil rupa manusia, menjadi manusia, dan dilahirkan oleh Bunda Maria, siapa yang disembah Bunda Maria? Ketika dia turun mengambil wujud manusia bukan berarti di surga tidak ada. Saya tidak tanya di surga. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Bapa yang mengambil rupa manusia sudah menjadi manusia, tetapi keilahiannya tetap ada pada Yesus, sehingga Yesus adalah Tuhan. Siapa yang disembah oleh Bunda Maria ketika Yesus sudah dilahirkan? Yesus. Jadi ibunya menyembah anaknya. Iya, karena Maha Kuasa tidak ada masalah dengan itu, karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Itu yang disebut Maha Kuasa. Oke. Di mana Bunda Maria mengatakan dia Tuhan? Mohon maaf kalau kami Kristen itu tidak penghafal. Jadi kalau mau cari ayatnya, ya itulah kelemahan orang Kristen, tidak penghafal.
Jadi Tapi ada juga yang memang menghafal sih, tapi yang iya, yang Bang Sima tahu aja lah. Apakah ada memang tercatat di dalam Bible Yesus itu disembah oleh Bunda Maria? Ya, saya mengikuti alur ya Bunda Nora, berhubung alurnya kayak gini, jadi saya bikin tema anakku adalah Tuhanku gitu ya. Ini temanya. ya nggak ada masalah dengan itu, host. Karena yang namanya Maha Kuasa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itulah yang disebut Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kemungkinan kalau host merasa mustahil, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu. Jadi Bunda Maria menyembah anaknya. Tidak ada masalah dengan itu. Berarti betul ya Bunda Maria menyembah anaknya, oke? Iya, betul. Oke. Jadi Yesus ini Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Pada waktu dia bayi, dia BAB, dia ngompol. Kira-kira kalau Bunda Maria tidak ngurus, bisa nggak dia menggantikan dirinya sendiri? Ya, dia memang otomatis kan dia turun menjadi manusia harus menjadi bayi. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu pada saat. Bukan dibatasi, saya bertanya. Oke. Dia, Bang Sima, di dalam kemanusiaan Yesus ada ilahinya kan? ya, di dalam perut Bunda Maria dia ada. Pada saat yang sama di surga juga dia ada. Dia sudah lahir. Ketika Yesus bayi, masih ada nggak ilahinya di dalam diri Yesus? Iya, pastilah. Oke. Nah, ketika Yesus bayi, bisa nggak dia nggak menetek dari ibunya? Harusnya bisa. Tapi oleh karena nubuatan itu harus seperti itu, ya itulah yang terjadi. Apa nubuatan? Tuhan ada di dalam manusia gitu nubuatannya. Kurang lebih seperti itu. Di mana tertulis? Ada sisi ilahi Tuhan di dalam diri manusia itu di mana tertulis? Iya, tadi kan saya sampaikan saya ini bukan penghafal, tapi jelas ada kok. Jangan takut. Jangan Nggak bisa begitu Bang Sima. Ketika Anda mengatakan iya, Anda harus bertanggung jawabkan dengan narasi Anda. Oke? Di mana ada dalil? Di mana ada dalil? Di mana ada dalil ilahi itu bisa ada di dalam manusia? Yang tegas Bang Sima, biar enak Bang Sima yang tegas. Ya, mantap. Harus tegas. Ya, betul sekali. Harus tegas. Ya, harus tegas. Tegas, gas. Ya, gas, dan gas. Betul begitu kan, host? Harus tegas. Iya, di mana Bang Sima? Iya, mantap. Ini pertanyaan mantap ini. Ya, di mana? Oke. Saya tidak mungkin sekedar bicara congor aja. Kita harus pakai data. Betul kan? Betul. Iya, mantap kalau begitu. Harus tegas, gas, dan gas. Ya, di mana? Oke, ya, sabarlah. Sabarlah. Tadi gas. Harus, di mana datanya? Iya kan kita harus tegas, gas, dan gas. Kan harus begitu. Ya, mungkin 3 kilo, gas 3 kilo. 15 menit. Ya, 15 menit lagi saya tiba di rumah. Nanti ada Alkitab di rumah. Oke. Gimana kalau kita tunda 15 menit kemudian? Oke, nggak apa-apa. Itu PR untuk 15 menit lagi. Pertanyaan saya begini, jadi berikutnya. Yang mencabut nyawa manusia itu siapa? Iya. Biar kita terkesan cuman diskusi congor aja, saya kan harus pakai data. Ya, 15 menit lagi saya sampai rumah, kita buka data. Yang mencabut, yang mematikan manusia ini siapa? Ya, sebentar, sabar. Kita harus tegas, gas, dan harus pakai data. Oke. Loh, simpel aja pertanyaannya. Yang mencabut nyawa manusia itu siapa? Ya, sebentar lagi nyampe ke rumah kok. Sabar. Ya, izin atau sekalian saya izin turun dulu ya, biar enggak Gini aja Bang Sima standby aja di sini. Kita tunggu sampai nyampe rumah. Berhubung di sini ada Kristen lain, jadi Bang Sima di mute dulu. Nanti kalau udah nyampe rumah, baru gas lagi ya, Bang Sima ya. Sebenarnya boleh juga. Ya, boleh begitu, boleh. Silakan. Sebentar dulu. Pertanyaannya simpel Bang Sima. Siapa yang memberi kita rezeki, yang memberi kita nafas kehidupan itu siapa? Ya, tentu Tuhan lah. Iya. Ya, nanti yang kita mencabut lanjut. nyawa kita juga Tuhan kan? Ya, nanti kita lanjut sabar. Kan sudah tidak sampai 15 menit lagi. Ya udah, 14 Bang menit Sima lagi. di mute aja dulu. Ya, di mute dulu. Oke. Ini ada Raja Poda dan Panglima Kristen kan?
Malam bang, malam. Ya, selamat malam. Dua-duanya Kristen kan? Bisa saya tantang si Nora dulu diskusi Nora? Ini baru gua suka yang kayak gini nih. Ini baru nih keren nih. Ini baru Jangan keren langsung nih. menceret. Aku nak tantang aku kenapa Wih, menceret? Tapi abang bisa pakai ini nggak kalau diskusi pakai akhlak dan adab bisa nggak? Bisa, Yang sopan? bisa, silakan. Oke, silakan. Bernora gas. Silakan. Ya udah. Silakan. Bentar, Ustadio monitor nggak Ustadio? Oke. Monitor, Oh ini tema nih. Ya. Siap. Yesus itu adalah Tuhannya yang Bunda Maria. Aku kasih dalilnya. Lukas 1:46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, dengan hadirnya Yesus Kristus di dalam rahim Maria berarti dia bentuk dalam memuliakan. Tuhan siapa dimuliakan? Dengarkan ya. Di Lukas 1:47 dan hatiku bergembira Buka dulu karena kameranya, Allah Mayor. juru selamatku. Buka dulu kameranya, Mayor. Buka dulu kameranya biar enak. Aduh. Oke. Waduh, mukanya belum beres ternyata, guys. Silakan. Ya di mana? Memuliakan di mana? Oke, dengarkan ya. Aku kasih dalilnya ya. Lukas 1 ayat 46. Lalu ya, kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, ya. Ya, karena dikatakan di 45 dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat 47-nya, dan hatiku bergembira Enggak, karena Mayor, Allah bisa juru nggak selamatku. kameranya agak turun ke bawah? Ya, Masa kita silakan, nonton silakan. jidat lu? Silakan. Katanya ada. Ayo, silakan. Tuhan siapa yang dimuliakan? Tuhan Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya iya, dengan Yesus kita memuliakan Allah Bapa. Bagaimana memuliakan sesuatu yang Oh berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dengarkan. Bagaimana memuliakan Allah Bapa yang tidak pernah diketahui itu? Ya dengan caranya, dengan dia mengutus firman-Nya menjadi manusia. Dengan Yesuslah kita bisa mengenal Allah Bapa yang benar. Silakan. Oh berarti Yesus berarti Bapa mengutus Yesus. Iya. Yesus itu Bapa sendiri atau bukan? Firman-Nya Allah Bapa sendiri. Berarti Yesus itu adalah Bapa. Firman-Nya Allah Bapa sendiri. Bapa itu adalah sang sumber yang tidak terlampiri. Bapa apa tidak? Hah? Bapa apa tidak? Firman-Nya Allah Bapa sendiri, firman-Nya. Iya, Bapa apa tidak? Allah Bapa tidak bisa hadir di dunia, tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi dengan segala kebijaksanaannya, dengan kuasanya, Allah Bapa mengutus manusianya Yesus dengan firman-Nya menjadi manusia. Makanya kan dikatakan di Matius 17:3, dengarkan. Yesus itu adalah siapa? Yesus itu adalah siapa? Dengarkan, maka dikatakan Matius 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus itu diutus oleh firman-Nya Allah Bapa sendiri menjadi manusia untuk kita bisa mengenal Yesus Allah adalah Bapa yang benar. Oke, Yesus adalah utusan. Iya, Yesus diutus. Silakan. Siapa yang mengutus? Allah Bapa yang roh. Lebih besar Bapa apa Yesus? Lebih besar, lebih maha kuasa, lebih berkuasa Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus itu firman-Nya Allah Bapa. Jadi Yesus itu hambanya Allah Bapa. Silakan. Oh, Yesus itu hamba. Hambanya Allah Bapa. Silakan. Hamba itu Tuhan. Tuhan. Sejak kapan Tuhan jadi hamba jadi Tuhan? Baik, ini kena kau dah. Oke, apa itu Tuhan? Silakan. Kalau di sini kena kau dah, mencret langsung. Tuhan Silakan. itu adalah sesembahan. Hah? Tuhan itu adalah sesembahan yang memiliki sifat kemahaan. Oh, coba. Di mana dalam Al-Quran dikatakan Tuhan itu sesembahan? Silakan. Di mana? Berapa? Sekarang aku tanya kau. Saya sudah Iya, jawab. kalau kau mengatakan Tuhan itu adalah sesembahan yang punya kemahan, siapa? Yang memiliki kemahan itu Allah atau Tuhan? Loh, Allah itu nama Tuhan gelar. Nama. Oke, jadi yang mempunyai kemahan itu namanya atau gelarnya? Kemahan itu adalah sifat. Oh, sifat. Berarti yang punya sifat itu Tuhan atau Allah? Allah itu nama bukan gelar. Iya, yang bernama Allah ini yang dituhankan apanya? Yang kemahan itu apa? Keberadaannya. Oke, adanya yang bernama Allah itu apa adanya? Silakan. Apa? Apa adanya yang bernama Allah yang kau tuhankan itu apa? Apa? Apa yang adanya yang bernama Allah yang kau sebut Tuhan itu apa adanya? Keberadaan Allah itu yang disembah. Iya, adanya apa di saat kau sujud dan tahluk kepadanya? Apa yang kau sembah? Dia menciptakan langit
langit dan bumi menunjukkan dia Iya, apa itu yang menciptakan? Namanya yang menciptakan atau gelarnya yang menciptakan? Apa yang menciptakan? sifatnya. Sifatnya. Berarti Allah itu sifat. Loh, Allah itu nama. Iya, berarti Allah itu sifatnya, betul? Allah itu nama, memiliki sifat. Iya, Allah itu nama. Yang bernama Allah itu sifat, betul? Tidak. Tidak, oke. Apakah sifat Allah adalah Allah? Sifat Allah bukan Allah. Allah nama, sifatnya itu ya sifatnya. Oke, berarti Allah bukan maha kuasa, bukan maha penyayang, bukan maha pengasih. Allah memiliki sifat maha penguasa, maha Iya, suci, maha- maha iya. besar. Sabar. Kalau Yesus adalah Tuhan, Jangan tunjukkan jangan lari, sifat selesaikan. Apakah sifat itu adalah Kalau Allah? Yesus adalah Tuhan, tunjukkan sifat kemahan Yesus. Dengarkan, Kamu sudah dengarkan. bertanya. Dengarkan. Sabar. Bisa gantian. Kau aja tidak bisa membuktikan. Bisa Kalau bilang gantian. Tuhan maha di mana dalam Bisa Al-Quran katakan Tuhan maha Bisa kuasa di mana? gantian. Ya, biar Bisa Ustaz Dio yang gantian. menjelaskan dari Al-Quran, dia bertanya Bisa, Al-Quran. sebentar dulu. Dengarkan. Selesaikan dulu, baru sama Ustaz Dio. Kalau Diam kau dulu. mengatakan, Dulu. dengarkan, dalam imanmu, dengarkan. Diam dulu. Kau bisa muter dia diamkan. ini. Saya tidak mutar. Allah Tadi itu kau nama. mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Di mana dalam Al-Quran dikatakan Tuhan maha kuasa? Wih. Saya sudah sabar. Major, kau jangan bertanya soal sifat. Karena Tuhan kau, yang manusia itu tidak punya sifat kemahan. Tuhan kau maha suci, Tuhan itu maha suci, Tuhan kau berak. Tuhan kau keluar dari lubang apa? Kelamin perempuan. Gak ada masuk. Kamu Pak Doha, diam kalau kamu lagi mabuk, jangan di sini sama saya. Ya. Kau bertanya soal sifat. Tuhan itu adalah sesembahan yang memiliki sifat kemahan. Makanya kalau botol kecap kau jadikan Tuhan, sekarang pertanyaannya, botol kecap itu punya sifat kemahan tidak? Makanya makhluk itu tidak bisa jadi Tuhan. Simpel sebenarnya pertanyaan kau. Tuhan itu Allah. Allah itu nama, Tuhan itu gelar. Coba yang baru masuk itu di mute. Biar enak ngomong. Kau tidak mau tadi mendengarkan saya bilang satu-satu. Kau desak saya seolah-olah saya itu botol gitu loh. Kau nggak usah naik dulu. Kau dengarkan saya baik-baik. Tuhan itu gelar. Allah itu nama. Terus kamu sembah nama. Sejak kapan Islam sembah nama? Kami tidak pernah menyembah nama Allah. Kami menyembah keberadaannya, zatnya. Sejak kapan kami menyembah namanya? Tadi saya sudah bilang, apa itu definisi Tuhan? Tuhan itu sesembahan yang memiliki sifat kemahaan. Nah, kamu menjadikan Yesus itu Tuhan. Tunjukkan sifat kemahaan Tuhan kamu, Yesus. Maha suci. Tidak, dia BAB. Dia buang air kecil. Gak ada kesuciannya. Maha besar. Dia mulai dari janin. Segumpal darah. Maha kuasa. Apa yang dia kuasai? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maha tahu. Hari kiamat aja dia ditanya dia tidak tahu apa-apa. Jadi apa kemahan dia gitu loh. Jangan kau ajarin saya. Sayang kali kalau Bang Dio menjelaskan sama kau. Karena dari dulu kau kayak begitu. Kau desak saya bertanya bla 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 bla. Sementara kau tidak bisa membedakan Tuhan dengan Allah. Kau mengatakan Allah itu gelar. Sejak kapan Allah itu gelar? Buat malu kau, buka KBBI. Allah itu adalah nama sesembahan umat muslim, umat Islam, bahasa Arab. Bukan bahasa Yunani, bro. Saya sudah bilang, kami menyembah bukan namanya. Nggak ada kami menyembah nama Allah. Yang kami sembah itu keberadaannya, zatnya. Simple sebenarnya, tapi pertanyaan kau mutar-mutar seolah aku kayak bodoh untuk menjawab kau. Tidak mungkin umat muslim bodoh menjawab pertanyaan dari pemakan babi. Tuhan kamu yang tidak maha aja kok kamu bangga. Buktinya Tuhan kamu dikutuk, Tuhan kamu mati, Tuhan kamu ditangkap, Tuhan kamu diarak, ditampar, diludahin, dicambuk. Itu lagi menunjukkan sifat Tuhan. Kau Nora. Sampai. Sabar dulu. Saya bukan sama kau. Wajar, Kalau nggak bisa kau diam, saya turunkan kau. Saya tidak berbicara sama kau, Pak Doha. Kau tuh mabuk tua aja kerja kau. Kalau minum tua kau jangan naik ke sini kau. Saya bicara sama si Major.
Kau ya Major, kau desak-desak saya untuk putar-putar. Jadi apa yang kau sembah? Jadi Allah itu apa? Sifatnya. Sifat Allah itu Allah. Sejak kapan sifat Allah itu Allah? Kau ya aja nggak tahu apa definisi Tuhan. Bisa pula manusia yang dikutuk kau jadikan Tuhan. Silakan Simbolon. Kenapa manusia dikutuk kau jadikan Tuhan? Ya, sebelum ke Simbolon teman-teman tolong di tab layar posting ulang, share ya, ini kena peringatan nih karena ini nggak pakai anti rungkat. Silakan love orangnya juga digas ya, dan follow akun yang di atas nih, ada Ustadio, Bunda Nora, silakan Bang Wan, Bang Lord, silakan. Ini yang 3 ini oten semuanya nih, yang 3 di bawah ini. Yuk lanjut. Silakan. Oke, saya duluan ya. Kalau mau debat, Aduh. kalau mau debat, Ya silakan. oh begitu ya. Doubling dia. Kalau mau debat, itu Nora, temukan orang yang seimbang dengan perdebatanmu. Jangan ketika kau temukan, kau turunkan. Gitu. Sudah nampak ilmumu ada. Jangan selama ini kau ngomong tok dari A sampai Z. Ini yang saya bilang manusia yang mau didengar sendiri gitu loh. Saya sudah bilang tadi, gantian kita. Gantian saya bilang. Tidak mau dia ngocor terus. Itu namanya debat. Itu namanya diskusi. Itu debat namanya. Ganti-gantian itu. Dari tadi dia tidak kasih saya ngomong. Silakan. Berarti dikasih. Dia bertanya. Coba naikkan aja lah Panglima itu supaya saya tahu pengetahuan si Nora itu seperti apa. Naikkanlah kalau kau mau jujur. Dia buka room. Dia bisanya buka room. Aku dulu lawan si. Jadi gunanya buka room itu untuk apa? Gunamu buka room itu untuk apa? Gini, dia tanya Allah. Menang sendiri. Kan? Allah itu dia bertanya sama saya tentang Allah. Saya jelaskan dia tidak mau. Bukan tidak mau, kan dia bilang silahkan kok. Nggak ada kesempatan dia menjawab terus. Kok nggak ada? Ada Saya kok sudah saya dengar bilang, kok. saya sudah bilang gantian. Dia ngomong terus. Bentar Bunda Nora izin. Jadi saya nasihati kau itu Nora. Bukan room curhat, ini room diskusi ngehe. Lo on sia, belakuk ontokot borokokok sia, hehehe deh sia. Lucu kalian ini. Kalian pula yang mau mengatur di sini. Halo Mecha, ini siapa nih? Mekanikar Charles. Halo, Charles. Ginting. Aku ganti HP ya. Ini lobet ini. Aku ganti HP bentar. Oke. Naikkan. Aku ganti HP. Oke. Dia belum kirim permintaannya. Bang Ginting, halo Bang Ginting. Bang Ginting. Biar aja menangkap tikusnya. Halo Bang Ginting. Angkat tikus katanya. Silakan jawab dulu. Kalau kau mengatakan yang Maha Kuasa itu Tuhan, ada nggak dalil dalam Al-Quran yang menjadi kitab suci mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa? Silakan. Loh, Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Loh, ini kenapa? Ini cek 1. Wah, ini ada. Ini tab layar dulu, geng. Guys. Ayo tab layar. Ini udah mau rungkat ini. Kayaknya kena ini nih. Ya, lanjut Bunda Nora. Ya, mana dia? Ya, naik lagi tadi. Yang tadi siapa namanya tuh? Naik lagi sini.
Si Aib ini naik dulu. Sebentar dulu Raja Panoha. Kau kalau tidak bisa mute, ya, kuturunkan betul kau. Kalau tidak saya blokir kau. Gelap ya, kenapa? Ngomong kok kamu ikut-ikut. Kamu tuh lagi mabuk, mabuk aja lah sana. Ya Ustadz, kenapa Tad? Gelap. Saya nggak lihat. Oh, kan orang udah. Apa itu jaringannya? Jaringan itu. Bang Jo turun dulu jaringan. Ya turun. Ya silakan. Apa mau kau tanya Pak? Apa Major? Baik, tadi kau mendefinisikan kata Tuhan itulah penguasa, mempunyai keilahian, ya, betul? Apa Dasar puasa? keimananmu dari mana dasar keimanan dalam Quran yang dikatakan Tuhan itu maha kuasa, punya keilahian di mana? Siapa yang punya keilahian? Allah atau Tuhan? Silakan. Maha kuasa. Allah itu siapa? Punya keilahian. Allah itu namanya. Allah itu nama. Allah itu nama. Tuhan bukan. Ya. Hah? Tuhan bukan. Ya nama bukan gelar. Gimana nama adalah gelar? Allah itu Tuhan bukan. Berarti yang Tuhan itu nama. Kan bodoh kan? Bukan bodoh. Kau bilang kau udah mengaku itu Allah itu nama. Apakah sekarang nama itu berubah jadi gelar? Sekarang Allah itu siapa? Ya Allah itu nama. Nama apa? Ya nama yang disembah oleh umat Islam. Sembahan itu disebut apa? Sesembahan itu adalah ilah. Tuhan bukan. Oke, di mana dalam Al-Quran dikatakan Tuhan? Di mana? Di mana dikatakan Tuhan dalam Al-Quran? Di mana? Ilah itu Tuhan bukan. Ilah Ya, itu di mana Tuhan bukan. dikatakan? Oke, berarti Allah itu adalah itu ilah. Tuhan bukan. Iya, berarti yang bernama Allah itu adalah ilah, betul? Allah itu Iya. adalah nama Tuhan umat Islam. Oke, berarti Allah itu ilah. Berarti Allah itu ilah. Allah itu adalah ilah. Nama itu ilah. La ilaha Nama itu ilah. illallah. Tidak ada Tuhan selain dari Allah. Iya, Udah. namanya yang ilah atau ada yang bernama Allah? Loh. Jawab. Allah itu yang ilah atau ada yang bernama Allah yang ilah? Silakan. Tuhan. Insan. Ilah itu Tuhan. Allah itu Ilah nama. itu Tuhan. Ya. Oke, berarti yang pencipta itu nama. Loh. Iya, yang bernama Allah itu ilahnya apa? Aduh, Tuhan ya Allah. Ayo, silakan. Ayo, Udah kau bisa kali ayo. Major. Kalau kau bernama itu nama, berarti ada pemilik nama. Siapa yang bernama Allah yang kau ilahkan itu? Yang kau sebut siapa? Major, jangan kau banyak makan babi, Major. Kau Jangan kesurupan, asal masuk pemangkilan kesurupan. Bukan itu diskusi. Jelaskan kalau kau punya Tuhan, jelaskan yang bernama Allah apa. Jangan kesurupan, ayo. Bukan kesurupan. Bisa, ya, Kan sudah silakan. dijelaskan. Sudah dijelaskan. Tuhan itu bahasa Indonesia. Tuhan. Bahasa Arabnya ilahun. Nah, Berarti ilah Tuhan tidak ada itu- dalam Al-Quran, betul? Tidak mau dia dengarkan. Tidak mau dia dengar. Dia bertanya mau dijelaskan, tidak mau dia dengar. Iya, di mana dikatakan Tuhan itu pencipta dalam Al-Quran? Surah Al-Kahfi ayat 110. Tunjukkan. Surah Al-Kahfi ayat 110. Kalau bukan? ada hari ini dikatakan Tuhan pencipta dalam Al-Quran, hari ini aku pindah agama. Ayo, satu ayat aja. Buka, Dikatakan buka. Tuhan dalam Al-Quran, Tuhan pencipta. Silakan. Buka Kak Nora. Al-Kahfi ayat 110. Innama ilahukum ilahun wahid. Sungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ayo. Al-Kahfi Ayat 110. Kita tengok dia masuk Islam nggak ini? Ini si botol Hari satu ini langsung aku syahadat. Kalau bisa kau tunjukkan dalam Al-Quran, Silakan. Tuhan itu pencipta. Silakan. Al-Kahfi ayat 110. Al-Fatihah ayat 1. Soal Al-Baqarah ayat 20. Besarkan saya moderator. Besarkan. Mu'allaf kok ya. Ya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan dan siapapun sebagai sesuatu dalam beribadah kepada sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya.
Dah nih. Oke, ini sebenarnya tidak terjawab Ada. sebenarnya ya. Dengarkan. Ini tidak ada yang katakan untuk kita. Dengarkan. Berarti kau, kalau kau dengarkan. Kalau kau menjawab dengan, kalau kau menjawab dengan ini, berarti kau diam dulu. Syahadat kau, syahadat. Kalau kau menjawab dengan dalil, dengarkan. Kalau kau menjawab dengan dalil ini, berarti kau mengimani terjemahan itu Al-Quran, betul? Terjemahan Al-Quran ya, betul ya? Sepakat? Nyambung. Terjemahan Al-Quran, betul? Lu bilang tipuan yang hanya dilakukan itu adalah terjemahan adalah Al-Quran, betul? Jawab. Terjemahan. Aduh, ya Allah. Pertanyaanku apa? Tunjukkan kata Tuhan pencipta di dalam Al-Quran. Di mana kau tunjukkan? Surah Al-Kahfi 110 sudah jelas itu ayatnya. Kenapa paham? Itu ketunjukan, itu terjemahan. Apakah terjemahan Al-Quran? Sepakati. Oke. Sini, Kak Nora, sini aku tunjukin. Oh, Bang Dio, buka dari situ. Ya, aku buka dari sini. Besarkan Bang Dio-nya. Nah, tunjukin bahasa Arabnya. Nih. Qul innama ana basyarun. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Ayo. Mau apa lagi? Tuhan pencipta ini nggak ada kata Tuhan di sini. Dia minta kata Tuhan bahasa Arabnya. Tunjukkan yang bilang. Innama ilahukum ilahun wahid. Gimana sih kau? Oke, Tuhan dalam iman Islam, Tuhan itu bisa diganti-ganti gak? Loh. Botol. Nah, turun aja lah kau. Banyak kali gaya Kenapa kucing. diturunkan? Biar bisa, ayo, silakan. Kau tadi bilang mau syahadat aja kau. Banyak kali gaya kau. Dikasih terjemahan nggak mau, dikasih teks asli nggak mau. Terus mau apa? Makanya aku bilang jangan terlalu banyak makan babi kau. Banyak kali gayamu. Lanjut gak? Iya. Dia tuh kan meminta yang ini. Tunjukkan kalau di situ ada Tuhannya, Nora. Tunjukkan di situ ada Tuhannya, Nora. Kan itu dia minta. Tunggu dulu. Mana nih? Nah, dia tidak tahu yang ini. Ini dia tidak tahu, Bang Dio. Ini yang dia minta. Ini, oi. Nih. Ini. Ilahukum ilahu. Nggak tahu kau kan? Nggak tahu kau. Bagaimana kau mau tahu? Aduh, jadi terjemahan itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah terjemahan. Lah, dikasih nanti kau Al-Quran, kau tanya, mana di situ ada nama Tuhan? Dikasih terjemahannya Tuhan, kau tanya lagi, Al-Qurannya mana di situ ada kata ilah? Lah udah ditunjukkan. Ya Allah. Ya, ini ada Aib sama Simbolon. Silakan dibuka mute-nya. Simbolon. Simbolon. Iya, saya tidak rusak. Iya, oke. Jangan curhat ya, Bang. Jangan curhat ya. Ini room diskusi bukan room curhat, Bang. Iya, ketika saya lihat room diskusi ini, kalian bukan diskusi, kalian hanya ribut doang ketika ada orang yang bisa menjawab. Curhat dong, Ma. Dan sering memframing dengan nampak kali kau makan babi. Kan itu sudah tidak sopan nama kalau berdebat. Ya, diskusi kita. Jadi kalau mau berdebat, pakai bahasa yang bagus, jangan kebanyakan ketawa. Ya udah, ayo debat kita. Kalian itu berilmu. Ya udah, ayo debat kita. Kau mau bahas apa? Bagaimana pula kalau dibilang sama kalian, nampak kali kalian peminum kencing ontak, kan gak enak kedengaran. Ayo debat kita. Kau mau debat masalah yang apa? minum kencing ontak itu orang kafir. Orang kafir yang minum. Aku tunjukkan data. Kalau orang kalian yang minum. Oke, saya tunjukkan data gimana? Kau juga mau masuk Islam? Saya tunjukkan datanya yang minum kencing
itu orang kafir yang memerangi yang memerangi Allah. Saya tunjukkan ya, sabar. Dengar. Faktanya kalianlah peminum itu. Lu diam, saya tunjukkan. Sebentar, nih datanya. Aduh, kau pula. Kau pikir kami gak pelajari itu? Orang kafir yang memerangi. Poinnya bukan karena minum kencing unta, tetapi mereka ketika sudah ditolong, mereka membunuh penggembala itu dan merampas untanya. Kau pula mengajarkan aku. Oh alah. Bentar. Masukkanlah panglima itu Nora supaya ada kawan debatmu. Jangan ketika ada kawan debatmu kau turunkan. Selama kau hanya ngomong. Masukkanlah dia. Masukkanlah dia. Harus adil. Saya sudah tunjukkan kata ilah. Kau yang tidak adil. Lah, kau kenapa pula kau? Ketika ada yang sudah berilmu menjawabmu kau turunkan. Lu diam. Saya tunjukkan ini. Ya, yang minum kencing unta itu siapa? Umat muslim atau bukan? Gimana kalau bukan? Fakta di lapangan yang curi kalian. Moderator, besarkan saya moderator. Nih. Saya itu tidak mau penghujatan ya, karena tadi saya sudah diceramahin sama apa? Oke. Nih ya. Ini diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik bahwa satu kaum dari Uraina datang menemui Rasulullah. Mereka terserang penyakit di kota Madinah sehingga mereka tidak suka tinggal di sana. Maka Nabi menyuruh mereka untuk mencari unta dan meminum air kencing dan susunya. Tapi kadang dipotong-potong. Maka mereka pun berangkat mencari unta. Setelah itu mereka sembuhnya mereka dari penyakitnya. Tapi bukan poin sembuhnya, mereka malah membunuh para penggembala dan mencuri binatang ternaknya. Nabi mendengar berita tersebut di pagi hari. Beliau langsung mengirim orang untuk mengejar mereka. Pada siang hari mereka pun ditangkap dan dibawa menghadap beliau. Mereka meminta air minum tetapi tidak diberi. Abu Qolabah berkata, mereka adalah kaum yang mencuri, membunuh dan kafir. Mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka adalah Nora, jangan kamu menghujat. Gak boleh, Nora. Terkejut ya baca itu, terkejut ya. Terkejut simbolon. Terdiam memang. Bicara gak sadar yang dibilangi dia sendiri. Yang meminum kencing unta adalah orang menjawab. Orang kafir. Bisa menjawab, Nora? Nora. Bisa saya menjawab? Ya silakan. Ya, yang meminum kencing unta siapa? Jawab dulu. Iya, saya mau jawab. Ya, yang meminum. Yang kamu baca tadi itu siapa yang kamu lihat? Diamlah dulu supaya saya jawab. Udah? Jadi tertulis itu memang di Quran. Tetapi fakta di lapangan, apakah pernah orang Kristen itu kau lihat minum kencing onta? Itu bukan Bukan hadis riwayat Bukhari. itu hadis riwayat Bukhari, bukan Al-Quran. Itu kan hanya tertulis, tapi fakta di lapangan ada enggak? Jangan ketawa kamu nutupi kebodohanmu. Pak Tanora, Pak. Ada enggak faktanya itu Nora lihat di lapangan orang Kristen itu minum kencing onta? Ada. Aku tuduh sama kamu penuduhan kami minum kencing unta dari mana? Dari hadis kan? Dari hadis kan? Banyak videonya, Kalau membicarakan fakta sekarang oke. Sekarang fakta. Markus 16 ketika Yesus mengatakan siapa yang memberi dirinya dibaptis dan siapa memberi dirinya dibaptis dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekalipun dia minum tidak akan celaka. Ada nggak fakta yang membuktikan ketika Kristen minum racun maut datang Yesus menyelamatkan? Ada nggak? Ada nggak? Kalau dalam keadaan terdesak, Nora. Dalam keadaan terdesak. Bukan untuk kesengajaan. Jangan ketawa kau. Jangan kau tutupi kebodohanmu. Jangan ketawa. Habis waktu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian.
Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.